Ada dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha." Beramallah kalian untuk dunia. Maknanya bekerjalah yang banyak untuk duniamu dengan kadar dan ukuran berapa lama kau akan hidup di dunia. Perbanyak mencari dunia, perbanyak mencari harta dengan ukuran berapa lama kita akan hidup. Maka kata ulama, kalau yang seperti ini kita akan nggak pernah tahu kapan kita hidup, lama apa pendek. Oleh karena itu jangan pernah kita itu terkecoh dengan dunia sehingga kita menghabiskan waktu kita hanya untuk dunia dan lupa untuk mencari bekal untuk akhiratnya kita. Makanya sering di sini disebut sama Al-Habib Jamal bin Thaha Ba'aqil bahwasanya i'mal, ada hadis yang i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Berbuatlah kau untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Dan ini kadang-kadang disalahgunakan sama orang-orang yang pencinta dunia, seakan-akan memang mencari dunia itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Mencari dunia sesuatu yang sangat diperintahkan. Padahal makna daripada hadis tersebut, beramallah kalian seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Kalau mencari dunia, bolehlah kita tunda-tunda. Kalau enggak dapat sekarang, besok. Kalau enggak dapat besok, lusa. Karena memang kita hidupnya masih lama. Jadi jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa di dalam mencari dunia. Dalam hadis ini disebutkan, beramallah kalian untuk dunia kalian sekedar ukuran kalian hidup berapa lama di dunia ini. Kalau kita yakin 100 tahun akan hidup, ya monggo. Lah misalkan kula lanjenengan punya bocoran dari malaikat. Kalau punya bocoran dari malaikat sampean mau hidup 100 tahun, ya monggo sampean kerja yang banyak. Kemudian hitung-hitung. Satu harinya butuh 100.000. Dikali berapa? 100 tahun nih, sekali berapa? Tapi nyatanya nggak ada di antara kita itu yang mengetahui kapan ajal kita datang. Oleh karena itu, yang secukupnya aja. Mencari dunia dengan catatan pula dunianya kita cari untuk bekal akhirat. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mudzakarah, beliau menyebutkan bahwasannya dunia ini ada 3. Ada dunia yang di dalamnya ada thawab pahala, ada di dalamnya dunia yang ada hisab, pahalanya nggak ada, cuma dihisabnya banyak. Dan yang terakhir ada dunia nggak ada pahalanya, hisabnya banyak, dosanya juga banyak. Maka kata beliau, yang pertama dunia yang pahalanya banyak adalah dunia yang membawa kita dengan dunianya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang punya uang banyak, kaya raya, tapi ketika datang Kanjeng Nabi, sudah dunianya dipakai untuk membantu syiarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan, hartanya dipakai diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, hartanya dipakai untuk membantu dakwahnya Kanjeng Nabi. Nah, harta yang seperti ini yang di dalamnya pahala, nggak apa-apa, monggo. Dengan banyak mencari harta dengan tujuan seperti ini, maka di dalamnya harta tersebut mendapatkan pahala, kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu keutamaan, fadl, kelebihan dari Allah taala bagi orang-orang yang taat plus kaya. Nggak jenengan taat tapi nggak kaya, nggak kalah tetap sama orang-orang yang kaya dan taat. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Allah, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya-kaya daripada sahabat ini, mereka pulang balik membawa pahala
dengan pahala yang banyak. Kenapa? Ketika kami ibadah, mereka juga ibadah. Tapi ketika kami ingin sedekah, kami nggak punya uang dan mereka punya uang untuk sedekah. Kata Rasulullah SAW dalam Quran, ya sudah, itu adalah min fadli Rabbi, keutamaan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dunia yang hisabnya panjang, dunia yang hanya dipakai untuk taladzud, nikmat, foya-foya, tapi bukan pada sesuatu yang maksiat. Nggak dinikmati kehidupannya, nggak dipakai maksiat, juga nggak dipakai untuk taat. Maka hisab daripada harta yang seperti ini itu panjang. Makanya orang yang punya harta itu banyak pertanyaannya. Dari mana hartanya? Setelah dapat kemudian dikemanakan hartanya. Makanya harta niku hisabnya banyak. Ada yang terakhir, harta nggak ada pahala sama sekali. Hisabnya banyak, dosanya juga banyak. Harta yang dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya harta banyak tapi dipakai untuk judi, togel. Harta yang dipakai, ada acara-acara yang mungkar, nomor 1 dipakai hartanya. Tapi pas ada pengajian, ada sholawatan, Masya Allah, gak pernah keluar belas nih. Ini harta-harta yang nantinya ada azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, beramallah kalian untuk duniamu sekedar berapa lama kau akan hidup. Kemudian yang kedua, wa'mal li akhiratika biqadri muqamika fihi. Beramallah kalian untuk akhiratmu tergantung berapa lama nanti kau akan hidup di akhirat. Nah ini, beramallah kau untuk akhiratmu tergantung berapa lama kau ingin hidup di akhirat. Kita sudah paham bahwasanya akhirat itu nanti kehidupannya alal abad, sarmadan abadian, selama-lamanya. Maka kalau kita mengetahui kehidupan yang hakiki yang selama-lamanya di akhirat, jangan sampai punya bekal yang sedikit, bambong nanti. Makanya perbanyak amal daripada amal akhirat tersebut. Jangan dibalik, jangan dibalik. Kita yakin, kayaknya orang Muslim itu nggak ada yang nggak paham kalau kehidupan dunia ini hanya sementara, kehidupan akhirat itu yang selama-lamanya. Cuma memang egoisme, hawa nafsu yang menyebabkan dia itu lupa untuk memperbanyak amal akhirat dan melupakan dunia. Tapi yang mereka melupakan akhirat dan memperbanyak amal harta di dunia. Kata Rasulullah, perbanyak untuk akhiratmu dengan ukuran berapa lama kau akan hidup di sana. Kalau kita yakin akan lama hidup di sana, ya sudah, perbanyak amalnya. Kemudian wa'mal lil jannah biqadri hajatika fihi. Wa'mal lil jannah biqadri hajatika ilaiha. Beramallah kalian untuk surga dengan berapa ukuran butuhmu kepada surga. Kita butuh surga. Kalau kita nggak butuh surga berarti ya neraka wis, karena pilihannya kan cuma 2. Kalau nggak surga ya neraka. Kalau ada orang yang mengatakan saya nggak butuh surga, lah terus sampean butuh apa? Ya wis neraka wis. Kalau pilihan kan cuma 2. Maka kata Rasulullah, beramallah untuk surgamu dengan sekedar ukuran berapa banyak kita butuhnya kepada surga. Kita nggak ada yang nggak butuh kepada surga, maka perbanyak amal untuk surganya kita, untuk tiket masuk ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal linnari biqadri sabrika anha. Beramallah untuk neraka sekedar berapa tahan kau akan hidup di dalam neraka. Kalau kita merasa tahan hidup di dalam neraka, ya perbanyak aja kemaksiatan di dunia. Kalau kita merasa bahwasanya kita ini adalah orang yang bisa tahan kebal, ini yang rame nih Pak, dukun yang kebal katanya nih.
kebal apa? Kebal api, kebal ditusuk sama besi. Ya nanti di akhirat kan seperti itu juga. Lah memang kebal jenengan yus perbanyak maksiatnya. Nanti kenapa kau sampai itu banyak maksiat? Tuh saya kebal sama api. Yus cobaan nih. Kata Rasulullah, perbanyaklah beramal maksiat di dunia ini tergantung daripada berapa kekuatanmu untuk menahan daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada cerita hikmah. Karena hikmah itu nggak harus dari orang muslim. Apalagi kalau dari orang muslim. Kata ulama, khudil hikmah walau min famil kalb. Ambillah hikmah itu walaupun dari mulutnya anjing. Maknanya kalau ada hikmah itu adalah dhalatul mu'min, sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Kalau kita nemu, ambil. Cepat-cepat diambil hikmah tersebut. Ada legend petinju nih loh Pak, siapa Muhammad Ali. Itu Muhammad Ali itu setiap saat dia membawa korek, kemana-mana membawa korek. Maka ditanya sama penggemarnya, ya Muhammad Ali, kenapa kau itu selalu membawa korek? Sedangkan kau itu kan nggak merokok. Kalau yang rokokan lah, alasannya pasti buat hidupkan rokok. Lah ini orang nggak rokokan tapi bawa korek, malah buat apa nih? Mau ngobong rumahnya orang tadi. Kemudian dia bilang seperti ini, saya membawa korek ini untuk tujuan satu, apa? Ketika saya ingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya hidupkan korek ini dan saya panaskan tubuh saya atau tangan saya di atasnya. Saya bakar. Setelah saya merasa kesakitan, saya ingat, dengan api korek yang sekecil ini di dunia, saya gak mampu untuk menahan sakitnya, apalagi untuk saya menahan azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya gak bisa maksiat kepada Allah taala. Ini yang ahli hisab nih Pak, enak nih Pak. Nggih. Yang ahli hisab niku lek sudah mau maksiat, pas mau togelan, pas mau napa niku judi, coba nyos niku tangannya niku. Lek sakit berarti jangan diteruskan. Kalau nggak sakit kebal lah teruskan nggak apa-apa wis. Ini hikmah niki. Karena memang tidak ada di antara kita itu yang bisa menahan daripada rasa sakit atau daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang kita hidup di dunia dianjurkan memperbanyak daripada amal soleh, kadang-kadang kita bingung. Di antara pulau jenengan ini kan pekerjaannya banyak, yang sibuk kerja, ada yang dari pagi sampai malam, kemudian yang dari malam sampai pagi, sibuk karena kita memang kebutuhannya banyak. Nah terus gimana caranya supaya amalnya kita itu sedikit tapi mempunyai nilai yang banyak, yang besar? Amalnya satu tapi bisa dilipat gandakan banyak. Makanya tidak ada lain kecuali resepnya, yaitu kita mengetahui niat di dalam setiap beramal. Makanya kalau kita punya guru-guru, mereka setiap berdoa kan seperti ini, Allahumma udkhul niyatana fi niyatihim. Ya Allah, masukkan niatnya kami seperti niatnya mereka, para salaf, para guru-guru kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhul maqasidana fi maqasidihim. Ya Allah, masukkan tujuan kami sebagaimana tujuannya para guru-guru kami, salaf kami, para habaib, para kiai, orang-orang yang dulu. Kata sebagian guru-guru kami seperti itu, mereka mengatakan seperti ini. Kenapa kita itu kok dianjurkan mengikuti niatnya para salaf, orang-orang yang terdahulu? Karena mereka sudah mengetahui seluk-beluk jalan-jalan gang-gang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kula lan jenengan belum paham jalan menuju surga ini yang enak yang gimana. Faham kalau cuman masuk surga itu dengan meninggalkan yang haram, melaksanakan hal itu secara luas saja. Tapi untuk masuk gang-gangnya enggak paham, katanya guru-guru kami. Makanya kita itu harus mengetahui niatnya mereka di dalam setiap beramal.
Contoh disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bahwa kadang-kadang amal yang satu itu bisa menjadi besar dan bisa mempunyai nilai yang besar di hadapan Allah karena niatnya yang banyak. Sehingga sangat terkenal di antara perkataan para ulama yang ada di Tarim itu, kami mengajarkan kepada anak-anak kami tentang niat sebagaimana kami mengajarkan mereka tentang Fatihah. Membaca Fatihah ini pula sesuatu yang wajib dalam sholat. Kalau lanjenengan dalam sholatnya kita itu nggak bisa baca Fatihah, kemudian Fatihahnya salah, kan sholatnya nggak diterima, nggak sah. Makanya mereka saking pentingnya niat di dalam beramal ini, mereka ajarkan kepada anak-anak mereka sebagaimana mengajarkan Fatihah yang wajib. Kemudian beliau para salaf menyebutkan ada beberapa hal cara-cara kita itu untuk menjadikan amal kita yang sedikit menjadi banyak. Yang pertama, karena kita masuk masjid ini kan kadang-kadang memang beda. Ada yang masuk masjid nyanyi itikaf, ada yang masuk masjid nyanyi untuk nuntut ilmu, ada yang masuk masjid ya masuk aja, nggak niat itikaf, nggak nuntut ilmu. Jadi masuk masjid sholat, ya wis dapat sholatnya aja, tapi nggak dapat nilainya itikaf, nggak dapat niatnya nuntut ilmu. Beda, makanya katanya ulama, apa bedanya orang yang mengerti ilmu dengan orang yang nggak mengerti ilmu? Padahal sama-sama ibadah, dalam niatnya. Di dalam niatnya. Sama-sama duduk di masjid, tapi yang satu pahalanya besar, yang satu pahalanya satu aja, dikit, karena kalah di dalam mengetahui niat di dalam beramal. Makanya yang pertama, ketika kita masuk masjid, Al-Imam Ghazali bilang menyebutkan ada beberapa hal niat-niat ketika kita masuk masjid dimanapun masjidnya. Yang pertama, anta'taqid annahu baitullahi azza wajal. Kita meyakini bahwasanya masjid ini adalah rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dakhilahu zairun lillah. Orang yang masuk ke dalam masjid berarti seakan-akan berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, man qa'ada fil masjid faqad zarallahi ta'ala, faqad zarallaha ta'ala wa haqqal mazur ikramu zairihi. Barang siapa yang dia itu duduk di masjid, berarti dia telah ziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak kewajiban dari orang yang diziarahi adalah menghormati, memuliakan yang penziarah. Sebagaimana kalau bulan jenengan itu dapat tamu, maka minimal kita akan ngasih minum. Minimal kita ngasih minum, disuruh duduk, ditanya hajatnya apa, kebutuhannya apa. Itu orang yang karom, yang mulia. Apalagi kalau orangnya kaya raya, dermawan lagi, datang kita ke rumahnya mereka, pulang nggak mungkin tangan kosong, pasti dapat hadiah. Kalau nggak dapat uang ya bingkisan. Nah, kita masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, rumah zat yang paling karom, yang paling mulia, maka niscaya ketika kita keluar nggak akan mungkin kita keluar kecuali mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kadang memang masuk masjid itu ya bangunan aja. Nggak pernah dalam hatinya kita itu untuk mengagungkan bahwasanya ini masjid. Makanya orang yang paham kalau ini adalah masjid, adalah Baitullah, rumahnya Allah, nggak mungkin masuk masjid nggak nutup aurat, nggak mungkin. Ayo sampean masuk ke rumahnya presiden, pakaiannya pakai tank top itu, pakai boxer itu, dibedil sampean sama apa namanya pengawalnya presiden, wani sampean, ketika masuk ke rumahnya orang yang mulia di dunia, para pejabat yang lain-lain, sandalnya masuk ke rumahnya, ngotorin. Nggak ada yang berani. Kalau masuk niku pelan-pelan. Nah, coba sampean masuk ke kompleknya TNI ini. Biasanya kan ada Pak Sulaiman di sini. Kalau sampean mau masuk ke kompleknya TNI, naik mobil, naik sepeda motor, malam, kan harus dimatikan niku lampunya. Langsung ditukur, matikan lampunya nih. Saya pernah dulu masuk ke sana, padahal ya mau ngisi ke sana,
suruh matikan juga nih. Kalau nggak mau dimatikan, nggak usah wis dibedil sampean. Dimatikan karena ngormati peraturannya yang di sana. Oke, nggak boleh ngebut-ngebut, pelan-pelan, izin dulu. Nah niku. Iku TNI, Pak, di dunia. Kita kadang-kadang masuk masjidnya Allah Ta'ala, Masya Allah, nggak ada adab dan akhlaknya sama sekali ketika masuk dalam masjid. Makanya kita nggak dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana mau dimuliakan? Masuk rumahnya orang gedor-gedor tanpa izin, salam nyelonong aja. Untung nggak masuk ke rumahnya orang Madura, bawa celurit zaman. Aneh. Ketika kita masuk ke masjid, jangan hanya bayangkan ini cuman zahirnya aja, tapi ingat bahwasanya ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, niyatul murabithah. Ketika kita masuk ke masjid, niatkan murabithah. Apa itu murabithah? Dalam Al-Qur'an kan disebutkan wasabiru warabitu, isbiru wasabiru warabitu. Sabarlah kalian di dalam menjalankan sholat, wasabiru, dan sabarkan kalian untuk menjaga hawa nafsu, warabitu, dan sabarkan dirimu untuk menjaga atau menunggu di antara sholat dengan sholat yang lainnya. Artinya ketika masuk maghrib ke masjid, itu niatkan saya masuk masjid ke sini sekalian juga nunggu sholat isya. Nunggu sholat isya, karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada amalan yang paling besar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala adullukum ala ma yukaffiru dzunub wal khotoya. Mau ndak kalian para sahabat, aku tunjukkan kepada kalian perbuatan yang menghilangkan daripada dosa-dosa dan kesalahan, menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Maka mereka mengatakan, mau ya Rasulullah. Yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika zaman waktunya yang enggak kita senangi. Musim dingin, subuh, pas dingin-dingin kita pakai yang paling sempurna. Telinga diusap, kalau ngusap kepala semuanya, cuman bukan hanya di apa nih, pokoknya ditutul, yang penting wajib lah gitu nih. Tapi dipakai semuanya dingin-dingin dipaksa, itu menyempurnakan wudu, menghilangkan daripada dosa. Wantidharu shalah ba'da shalah, menunggu sholat untuk sholat lagi, itu yang namanya ribat. Wa fadzalikumur ribat, kata Rasulullah, itu adalah ribat. Ribat itu maknanya adalah ketika kita sholat kemudian duduk sebentar ngaji, zikir, sholawat, nuntut ilmu, kemudian masuk sholat lagi. Ini itu yang namanya ribat. Nah, masuk masjid supaya kita mendapatkan pahalanya ribat nih, wasabiru warabitu, maka niatkan ketika masuk masjid, insya Allah mau melaksanakan sholat yang selanjutnya. Kemudian kata Imam Ghazali, termasuk daripada niat ketika kita masuk masjid adalah al-i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf pun ada derajatnya. Kalau kita i'tikaf sudah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma tumtu fi lillahi ta'ala, saya niat i'tikaf di masjid ini selama ada di dalamnya lillahi ta'ala, sudah dapat pahalanya i'tikaf yang sunnah. Tapi mereka yang nggak mau sunnah dinadarin, sudah sampai luar sini mau masuk baru saya niat i'tikaf al-mandur, saya mau niat nazar untuk i'tikaf di dalam masjid ini selama saya di dalamnya. Mau masuk niat i'tikaf plus dinadarkan, masuk niatnya beda, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid al-mandur lillahi ta'ala, saya niat i'tikaf di dalam masjid ini yang nazar. Jadi pahalanya kalau yang pertama cuma sunnah, sekarang mendapatkan pahalanya wajib. Beda pahalanya, yang satu sunnah, yang kedua wajib. Yang i'tikaf, orang yang i'tikaf berarti dia akan menjaga daripada pandangannya, menjaga telinganya, menjaga daripada omongannya untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahbaniyatu ummati al-qu'udu fil masajid. Rahbaniyah ini maknanya orang-orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia adalah orang-orang yang senang duduk di dalam masjid. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah,
maknanya dengan dia itu duduk di dalam gak mengotor masjid adalah orang-orang yang diberikan kesaksian oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dalam satu hadis disebutkan, ketahuilah kalau kau lihat orang-orang itu senang duduk di masjid, senang iktikaf di masjid, senang tafakur di masjid, ibadah di masjid, saksikan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang mempunyai iman yang tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang sifat munafiknya. Makanya bersyukur. Kula lanjenengan kalau diberikan di dalam hati kita itu senang masuk masjid, bersyukur. Karena tidaklah orang masuk masjid untuk ibadah, ya. Untuk ibadah kecuali hilang di dalam hatinya sifat munafik. Tapi kalau ada orang yang masuk masjid cepat-cepat pengen keluar, masuk masjid panas wis. Nah itu kata Rasulullah SAW, mafhumul hafanya adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat munafik. Orang munafik itu kalau duduk di masjid nggak tahan dia, panas, kayak diruqyah. Masuk masjid langsung kayak diruqyah nih, pengen cepat-cepat keluar, panas. Tapi orang mukmin, masuk masjid semakin tenang dia karena tahu masjid ini tempat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Imam Ghazali, al-khalwah wa daf'u syawagil liluzumi syarri lil fikri fil akhirah wa kaifiyatul istidadilaha. Khalwat, menyendiri. Orang dulu hadirin, para wali niku lah ada yang kalau bahasanya kita itu khalwat nyepi. Nyepi itu untuk apa? Untuk menyendiri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah dulu sebelum diangkat menjadi nabi itu senangnya menyendiri khalwat di Gua Hira. Jadi Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi di Gua Hira itu sudah senang menyendiri. Ke sana beberapa hari bawa bekal, beberapa hari munajat, kemudian nanti pulang lagi. Terus seperti itu sampai datang wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun kepada para sahabat, turun kepada para ulama, sampai sekarang di Tarim itu makanya banyak. Ada masjid biasanya ada tempat khusus satu untuk khalwat, satu orang untuk dia menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak banyak, enggak sedikit di rumah-rumahnya para ulama itu ada yang namanya tempat khalwat, tempat menyendirinya mereka para ulama dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau diganggu. Jadi nggak ada televisi, nggak ada HP, taruh di luar semua, masuk ke dalam kamar tersebut atau ke dalam tempat tersebut, bawa tasbih, bawa Quran, zikir, sholawat, menyendiri kepada Allah Ta'ala. Nah kalau lanjutkan sekarang kan mungkin rada angel Pak, mau bikin rumah ada kayak gitu, dikira mau jadi dukun sampean ini. Ayo Pak, saya bikinkan rumah ada tempat menyendiri nih, dikira mau jadi dukun sampean. Sekarang paling enak jenengan masuk masjid. Kalau sudah mau menyendiri, sumpah masuk masjid, ambil wudu, masuk masjid, kemudian sholat, zikir kepada Allah Ta'ala. Itu khalwatnya kita sudah. Minimal lah kita kalau misalkan nggak bisa khalwat kayak seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik Kutub 40 tahun nggak keluar dari kamarnya. Nggak bisa Pak. Wis kita ini minimal lah. Kita itu habis maghrib sama isya, khalwatnya kita ke masjid. Untung-untung kalau di masjid itu ada ilmu yang dibahas, ada pengajian. Kita sudah menyendiri kepada Allah dengan Allah, kemudian telinganya kita juga mendapatkan ilmu syariat. Kapan kita ini untuk menyendiri dengan Allah Ta'ala? Masa kita ini enggak pernah ada keinginan kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan nikmatnya daripada berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berapa banyak orang itu yang ketika itikaf mereka bisa meneteskan air mata. Ya karena itu sendiri. Kalau di rumah nggak mungkin Pak. Angel diganggu sama istri, suruh beli pecel sampai diganggu sama anak, telepon ada. Kalau di masjid, sampean mau tahu? Telepon di masjid disuruh keluar sama takmir masjid nih. Makanya di silent semua itu. Enak di masjid itu, sudah kita khalwat berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima kata Imam Ghazali,
at-tajarrud lidzikri wa sima'uhu au isma'uhu. Man ghada ilal masjid yadhkurullaha ta'ala au yudzakkir bihi kana kal mujahid fi sabilillah. Kata Rasulullah, orang yang pergi ke masjid untuk zikir kepada Allah atau mengingatkan orang untuk zikir kepada Allah, pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, man ghada ilal masjid au roha. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di sore hari, di malam hari, tujuannya untuk nuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, atau zikir atau mengajarkan untuk zikir, maka pahalanya seperti orang yang haji umroh tamah sempurna haji umrohnya. Masya Allah. Cuman bondo waktu antara maghrib dan isya, bensin sedikit, jangan dapat pahalanya haji dan umroh. Dengan catatan ke masjidnya itu betul-betul niatnya buat apa? Buat nuntut ilmu, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau cuma niatnya ke masjid ya nitip barang yang beda, Pak. Apalagi kalau ke masjid cuma nitip ngencing, ya beda sama orang-orang yang ke masjid memang tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam kata beliau Imam Ghazali, an yaksida ifadata ilmin wa tambiha min man yusi'us shalah. Ketika masuk masjid untuk belajar atau orang yang paham ilmu untuk menegur orang-orang yang sholatnya enggak sah atau kurang benar. Seharusnya memang seperti itu. Ketika kita masuk masjid ada sholatnya orang yang kurang benar, kita tegur. Masuk masjid sholat kemudian bajunya kebuka, auratnya kebuka di belakang, kita tegur, mas maaf sholatnya sampai ini kayak gini nih nggak sah, sholatnya nggak sah. Tujuannya apa katanya beliau? Wa nahyan anil munkar wa amrun bima'rufin hatta yatayassaru bisababil akhirat wa yakuna syarikan fiha. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang beramal baik, dan ketika dia melakukan amal yang baik kita termasuk orang yang mendapatkan pahala. Ini aslinya tujuan aslinya. Cuma kadang-kadang ngapunten kalau kita itu negur orang itu dengan sholatnya nggak sah karena ini. Kadang-kadang ya ada yang terima, alhamdulillah. Ada memang juga yang nggak terima. Tapi intinya kita sudah menegur mereka kalau sholatnya itu kurang bagus. Makanya hati-hati ketika kita mau jadi makmum. Kalau jadi makmum yang di sini, insya Allah aman lah. Tapi kalau yang jadi makmum yang di belakang-belakang itu memang terkadang seperti itu. Ada imam, ada orang yang jadi imam, kemudian kita jadi makmumnya. Lihat dulu aslinya. Kalau dia rukuk sujud gimana? Enggak kebuka apa enggak ini bajunya? Kalau kebuka jangan ikut. Kalau jelas kita yakin ini kebuka auratnya, jangan ikut. Kalau ikut sholatnya kita enggak sah. Kan eman-eman. Makanya tujuannya ketika kita masuk ke masjid itu kalau ada orang yang sholat enggak sah dan seperti itu, kita kasih tahu dengan cara yang halus. Sholatnya enggak sah. Sholat kayak gini nih kebuka auratnya enggak sah. Eman. Jangan jadi makmumnya. Bukan kita itu memilah-milih, enggak. Memang seperti itu hukum di dalam syariat. Tidak boleh kita itu menjadi makmum dari imam yang imamnya kita yakini sholatnya enggak sah. Berapa banyak sholat imamnya maaf ininya kebuka, yang di belakang 2 soft 3 soft, karena datang lagi numpuk, imamnya yang paling depan itu enggak sah sholatnya. Gimana yang di belakang ini? Kasihan. Makanya memang ibadah itu perlu dengan niat dan ilmu. Kemudian kata Imam Ghazali yang selanjutnya yang nomor 7, an yatrukat dzunub hayaan minallahi azza wa jalla. Ketika kita masuk ke masjid niatnya untuk meninggalkan dosa. Kalau kita masuk masjid masa kita mau buka HP yang bukan-bukan, kan enggak mau. Takut kita kualat. Kalau kita sudah masuk masjid, minimal lah selama kita di masjid itu nggak bisa membuka
gambar-gambar yang jelek. Minimal kita nggak mau gibah, karena kita paham menggibai di dalam masjid itu menghabiskan pahalanya kita sebagaimana bara api menghabiskan memakan daripada kayu. Takut kita. Apalagi judi di masjid kan nggak mungkin. Makanya ketika kita masuk ke masjid, niatnya salah satunya adalah menjaga agar kita itu dijaga oleh Allah Ta'ala untuk tidak melakukan maksiat. Kalau sampai misalkan pas ke sini sudah banyak maksiat di sana, masuk masjid, niatnya apa? Di luar banyak maksiat, ke masjid dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir kata beliau, antastafida akhon fillah fa inna dzalika ghanimatun wa dakhiratun lidaril akhirah. Orang yang masuk masjid niatnya untuk mencari saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu riwayat, orang yang akan mendapatkan daripada naungan di bawah naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat adalah orang yang dua orang bertemu kemudian berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sholat, habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman, tanya jenengan dari mana? Oh dari Surabaya, kenalan. Ini namanya akhon fillah, saudaranya kita karena Allah Ta'ala, bertemu karena Allah, pisahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti ini? Dalam riwayat disebutkan perbanyaklah teman, saudara, karena kita nggak pernah tahu dari mana kita nanti mungkin mendapatkan syafaat. Mungkin dari orang ini, mungkin dari orang ini, mungkin orang yang kita kenal itu adalah orang yang soleh, kemudian dia itu mustajab doanya, kemudian dia nanti masuk surga. Ketika dia masuk surga, lihat kita itu banyak dosa, bisa nanti dalam riwayat itu disebutkan, ya Allah, fulan ini pernah kenal sama saya dulu pas di Masjid An-Nur sholat maghrib, kenalan. Nah, gara-gara itu ya Allah saya minta berikan syafaat kepada orang ini. Boleh, bisa itu. Di riwayatnya hadis ada. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidaklah ada orang yang masuk ke masjid kecuali orang yang di dalamnya orang-orang yang baik. Insya Allah. Karena nggak mungkin lah orang masuk ke masjid sholat, apalagi dengan pengajian, kecuali mereka yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak teman kata beliau. Ini beberapa niat ketika kita masuk masjid. Coba kita ingat-ingat. Selama ini kita masuk masjid ada ndak niat ini di yang 8 ini kita niatkan ketika masuk masjid? Niat iktikaf. Paling banyak kita mungkinlah mentok iktikaf, alhamdulillah. Kalau enggak ya iktikafnya lupa kita. Pokoknya sholat. Niat iktikaf, niat nuntut ilmu, niat menjaga dari maksiat, niat mencari saudara seiman, niat untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat untuk menjaga daripada pandangan penglihatan agar tidak mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat-niat yang seperti ini hadirin, kita duduk sebentar tapi pahalanya banyak karena niat ini. Makanya para ulama kita punya salaf itu mereka membuat niat-niat di semua daripada amal ibadahnya. Bahkan yang mubah pun diniatkan yang baik. Karena mubah itu kalau diniatkan baik menjadi taat. Seperti makan minum, seperti dalam Zubat disebutkan lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi laima qad nawa. Makan minum mubah. Kalau kita makan minum enggak ada niatnya, enggak dapat kenyang. Hilang haus tapi enggak ada pahalanya. Tapi ketika kita makan minumnya untuk ibadah, saya makan untuk taat, saya makan untuk ngaji, saya makan untuk sholawatan, saya makan untuk sholat, saya makan untuk iktikaf, itu makannya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu yang mubah menjadi taat berkat niat, tapi tidak dengan hal yang jelek, yang maksiat. Ada orang mau maksiat kemudian niatnya baik, sampai mau zina ngapain? Menyenangkan sesama muslim,
mau zina niatnya menyenangkan sesama muslim, nggak ada amal yang jelek maksiat kemudian diniatkan baik menjadi baik, nggak ada. Yang ia mubah, sesuatu yang mubah nggak ada pahalanya kalau kita lakukan, tapi diniatkan untuk ibadah maka bernilai ibadah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran dari guru-guru kita ini agar kita setiap amal kita sedikit apapun harus ada niat. Kalau enggak, katanya ulama gini, wis paling enak seperti ini. Sampai lah kalau 8 tadi kadang-kadang lupa. Paling ingat yang iktikaf aja lah anggap. Paling enak gini, sampai mau masuk masjid, ya Allah dulu kemarin itu ada pengajian, katanya kalau masjid itu kalau masuk masjid niatnya banyak. Niat yang gini, ya Allah saya masuk masjid niat sebagaimana yang diniatkan oleh para ulama yang terdahulu. Niat sebagaimana yang telah diniatkan oleh orang-orang alim, orang-orang yang paham tentang niatnya masuk masjid. Bismillah masuk, maka insya Allah kita masuk masjid mendapatkan niatnya para salaf yang telah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dan mudah-mudahan apa yang telah kita dengar ini bermanfaat terutama kepada Al-Fakir dan kepada kita semua, agar semua amal kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.